Halo semua, makasih udah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot lagi. Jadi tarot itu cuma untuk mengakumulasi energi kita aja ya. Mana tahu ada yang bermanfaat untuk kamu. Tapi karena ini belum tentu cocok, so kamu harus lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Oke, baiklah. Judul atau tema yang aku buat adalah orang yang mengincar kamu sejak lama. Oke, jadi ada seseorang yang udah mengincar kamu tuh dari lama, sejak lama. Ini bisa aja orang yang masih ada di sekitar kamu, bisa juga orang yang udah separation gitu sama kamu. Jadi bisa siapa aja ya. Oke, aku bakalan kasih pilihannya, beberapa pilihan. Kamu bisa pilih nanti sesuai dengan intuisimu. Tapi saran aku nonton aja video ini dari awal sampai akhir karena energimu bisa ada di mana-mana. Oke? Aku udah shuffle kartunya, tumpukan kartunya. Oke, pertama ini pilihan pertama, ini pile 1 ya. Aku taruh di sebelah sini. Kelihatan ya? Kelihatan gak sih? Kayak gini deh. Oke. Pilihan kedua. Ya, ini pile 2 pilihan kedua. Oke. Lalu yang ketiga, ini pile 3, pilihan 3. Oke, biar agak lurus gitu ya. Kayak gini berarti. Oke. Ya. Ini ada pilihan pertama, pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Jadi pilihlah sesuai kata hati kamu ya. Boleh pause video ini jika membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memilih. Tapi kalau kamu penasaran sama semua isi filenya ya, nonton aja semuanya. Ya kan? Oke. Yang udah siap kita bahas satu persatu ya. Mulai dari file 1, baru file 2, terus ke file 3. Ini aku taruh dulu di sana. Oke, kita mulai. Nih. Mulai dari file 1, pilihan 1, yang ini. Oke, aku taruh dulu di sini. Ya, tumpukan kartunya ada 7 of Pentacles. Oke, ini kelihatan. Ya. Lalu ada 2 of Swords. Kemudian King of Pentacles. Oke. Lalu ada 6 of Pentacles dan 7 of Wands. Oke. Terlihat nggak? Kemudian ada Knight of Wands, Justice, The Fool, 10 of Pentacles, dan Temperance. Ya, supaya ini agak lurus, berarti harus dinaikin dikit ya. Oke. Aku rapiin dulu ya. Ini dia. Oke. Ini adalah kartu-kartu yang ada di pile 1. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan karena general reading berarti ini belum tentu semuanya cocok. Kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu ada di mana-mana. Oke.
tentang orang yang mengincar kamu sejak lama. Yang aku lihat ya, di sini tuh ada energi Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, lalu ada Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, sama Fire sign. Fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang paling kuat energi dari Libra sama Sagittarius. Itu dia. Bisa energi aja itu ya. Jadi bukan berarti harus orangnya dari zodiak itu. Orang yang ngincar kamu ini bukan berarti harus dari zodiak itu. Oke. Yang aku lihat nih ya, orang yang mengincar kamu sejak lama. Ini orangnya mungkin dari fisik itu wajahnya udah wajah yang dewasa gitu ya, tapi kelakuannya belum tentu dewasa. Jadi dia itu pembawaannya dewasa, tingkah lakunya mungkin ada yang kayak apa ya, kelihatannya aja sih dewasa padahal mungkin sok dewasa gitu. Terus orangnya ini kayaknya keras juga sih, keras kepala gitu ya. Dia sering banget ngerasa paling benar dan gak mau dikoreksi gitu. Jadi kalau kamu bilang tentang apa gitu ke dia, misalnya kamu kritik dia juga, dia gak mau dengar gitu sih menurut aku. Karena dia ini nggak mau dianggap rendah. Dia itu orangnya pengen banget dijunjung gitu ya, dijunjung tinggi, dipuji-puji. Dia senang banget digituin. Dan orangnya juga ini materialis sih menurut aku. Dia senang dengan hal-hal yang berbau profit, benefit, keuntungan. Dia senang tentang money and money. Dia senang gitu. Jadi kalau kamu ya dealing sama orang kayak gini, dia tuh orangnya pengen selalu dianggap bergengsi gitu loh. Jadi kalau misalnya makan di mana gitu kalian, dia sering banget nyodorin uangnya duluan untuk ngebayar makanan kalian. Dia pengen selalu terus menerus mentraktir kamu. Tapi kalau kamu traktir dia tuh kayak nolak gitu. Karena dia nggak mau dianggap rendahan. Terus kalau aku lihat orang ini kan materialis tuh ya. Jadi memandang sesuatu itu dari materi juga. So kalau kamu ngasih barang yang sederhana atau ngasih barang yang murahan, itu dia nggak terlalu mengapresiasi pemberian kamu itu loh. Tapi kalau kamu ngasih barang mahal, barang branded, itu dia senang banget. Jadi dia nggak mau menerima recehan. Tapi kalau sesuatu yang mahal, yang mehong gitu ya, apalagi branded, bermerek, dia senang banget. Malah kalau kamu ngasih barang bermerek gitu, dia bisa sampai cerita ke teman-temannya, sampai fotoin barang itu terus dia upload dan dia pamerkan barang mewah itu ke media sosial. Itu. Jadi kalau kamu ngasih barang sederhana, recehan, ya dia nggak mau memposting itu. Kalau barang yang mahal, dia bakalan posting barang itu. Jadi benar-benar orang ini materialis banget ya menurut aku. Terus kalau apa ya, dalam hubungan ini aku lihat kalian itu benar-benar saling ini loh, take and give tentang materialis, tentang materi gitu. Jadi misalnya nih, kalau kamu ngasih kado misalnya sama dia waktu dia ulang tahun gitu ya, nah dia bakalan ngasih kado ke kamu juga
pada saat kamu ulang tahun. Tapi kado yang dia kasih ini sepadan gitu loh dengan pemberian kamu pada saat dia ulang tahun. Gitu. Jadi kalau kamu ngasih kado ke dia yang mahal pada saat dia ulang tahun, so dia bakalan ngasih kado yang mahal juga pada saat kamu ulang tahun gitu. Jadi ya dia benar-benar kayak mengukur sesuatu itu secara perhitungan materi gitu. Dan dia itu juga nggak mau kalah sih menurut aku. Kalau misalnya kamu ngasih barang, ya dia juga pengen ngasih kamu barang tapi lebih mahal gitu daripada kamu. Karena dia pengen selalu dia levelnya lebih tinggi dari kamu gitu. Itu sih yang aku lihat tentang orang kayak gini. Lalu mungkin apa ya, ini sebenarnya nggak boleh terus menerus kayak gitu. Jadi apa ya aku bilang ya, orang ini pengen banget dipandang gitu sama semua orang, terutama kamu ya. Dia pengen banget kamu tuh memandang dia sebagai sosok yang mahal, sosok yang high class gitu. Jadi dia itu bisa berpenampilan atau bergaya yang totalitas dengan barang-barang branded, barang-barang mahal atau barang-barang bermerek gitu. Tapi kadang maksa gitu loh dia jadinya. Dia tuh rela melakukan apapun untuk bisa berpenampilan mahal. Misalnya nih, kalau dia lagi nggak punya uang, dia kadang suka maksa harus berpenampilan itu mahal. Bisa aja dia ini nekat ngutang sana sini kah atau pakai kartu kredit gitu supaya bisa memenuhi hasrat dia memiliki pakaian atau barang-barang yang mahal kayak gitu. Jadi dia pengen banget dipandang terus sama orang, terutama sama kamu ya. Jadi dia juga kalau misalnya nih dia ini udah jadi pasangan kamu gitu, dia juga menuntut kamu melakukan hal yang sama. Dia pengen kamu tuh berpenampilan juga kayak dia supaya orang-orang itu memandang kalian gitu. Jadi jatuhnya kan kayak apa ya, kayak hidup tuh jadinya nggak apa adanya. Harusnya kan kalau memang nggak mampu ya jangan dipaksain dong pakai barang-barang mahal gitu. Lagian kalaupun ada situasi dimana kalian lagi mapan-mapannya juga kan sebenarnya nggak harus selalu selalu menunjukkan kalau kalian itu orang yang beruang gitu. Karena lebih bagus hidup sederhana supaya ya ini sih nggak terus-menerus jadi orang yang konsumtif, jadi orang yang boros gitu. Apalagi kalau kalian posisinya lagi nggak mapan gitu ya, misalnya kan ada kadang kala kita itu nggak selalu keuangannya di atas, bisa aja kan keuangan kita di bawah. Nah kalau keuangan di bawah juga kita nggak ini dong, harusnya di situ nggak boleh terlalu memaksakan untuk membeli barang-barang mahal dan memperlihatkan ke semua orang kayak gitu. Karena kalau kamu dealing sama dia, sering jalan sama dia, ya kamu otomatis kayak dituntut gitu sama dia untuk berpenampilan semahal kayak dia gitu. Jadi kamunya yang kasihan juga sih. Karena ya kalau misalnya kita kaya juga, kita kadang nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu harus menunjukkan. Tapi gimana kalau kita ini bukan orang kaya, kan jatuhnya maksa gitu ya, pengen jadi pasangan idola yang memakai barang mahal tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu, nggak semapan kayak gitu kan. Harusnya nggak usah terlalu maksa gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu sama dia nih ya sering jalan bareng atau gimana, aku rasa dia bakalan sering ngajak kamu ke tempat makan yang mewah gitu, yang apa. Terus dia bakalan posting foto
di media sosial. Foto kalian waktu makan di tempat mewah itu bakalan dia upload. Jadi ya itu sih hanya di posting-posting kayak gitu untuk diakui semua orang kalau dia tuh hebat tuh. Terus aku ngeliat juga ya, beberapa dari kalian, ada di antara kalian yang dealing sama orang yang udah punya pasangan gitu ya. Mungkin dia udah punya orang baru gitu, atau sekarang dia udah sama yang lain. Bahkan mungkin dia ini udah menikah sama orang lain. Nah, menurut aku dia ini nikah sama pilihannya atau berpasangan sama pilihannya itu terpaksa sih menurut aku. Jadi dia udah membohongi perasaannya ke kamu karena dia ngerasa orang lain itu lebih wow gitu daripada kamu. Kayak apa ya? Misalnya nih ada orang yang lebih mapan dari kamu. Nah, dia lebih nyantol ke situ untuk dijadikan pasangannya. Tapi sebenarnya itu nggak membuat dia bahagia. Cuma kayak membahagiakan materialistisnya dia doang. Tapi kalau secara perasaan ya dia nggak bahagia karena dia cintanya cuma sama kamu gitu. Ini bagi kalian yang dealing sama orang yang sudah punya pasangan ya, atau udah nikah gitu sama orang lain. Nah sekarang dia itu lagi mikir, dia lagi mikir apa ya? Dia lagi mikir gimana caranya lepas dari situasi kayak gini. Aku rasa dia belum datang-datang ke kamu lagi karena dia belum bisa lepas dari pasangannya. Dia masih bergantung sama pasangannya yang lebih mapan gitu ya, lebih kaya. Cuma ya aku rasa ada sih rencana dia gitu ya, melepaskan diri dari pasangannya terus balik lagi ke kamu gitu. Cuma ya dia masih mikir nih gimana strateginya untuk meninggalkan pasangannya itu dan tetap untung gitu ya, tetap dapet cipratan harta gitu untuk dia. Lalu dia nanti mikir gimana balik lagi ke kamu karena dia sama siapapun sekarang ya aku rasa dia nggak bahagia gitu. Dia udah coba move on, udah coba healing juga, dia belum bisa lupain kamu. Makanya kamu yang benar-benar dia incar sejak lama. Kamu yang pengen banget dia datengin, dia nikahin kayak gitu. Sama juga dengan konteks orang yang tadi ya, yang misalnya deket sama kamu tapi dia belum nikah juga. Walaupun sifatnya itu materialis, tetap kamu yang menjadi sasaran dia, kamu yang menjadi incaran dia untuk dijadikan pasangan hidup kayak gitu. Karena dia rasa hanya kamu yang bisa mengimbangi dia. Kamu bisa apa ya? Kamu mungkin bisa mengimbangi ekonomi dia gitu, atau kamu bisa mengimbangi gaya hidupnya dia. Walaupun kadang kamu rasa nggak nyaman karena hidup sama orang ini ya hidupnya nggak apa adanya gitu loh. Ya kan? Coba kita lihat tambahannya. Ya. Ini aku ambil 5 ya. Yang pertama ada, nah ini ada power. Jadi dalam bahasa Inggris itu power artinya kekuatan. Orang ini memang benar-benar punya kekuatan gitu buat mengendalikan kamu. Jadi dia tuh mau kamu hidup seperti apa yang dia mau. Jadi kalau jalan kemana gitu dia pasti ngatur tuh, kamu harus pakai ini, kamu harus kayak gini. Nah kayaknya gitu dia orangnya, karena dia ngerasa pola pikir dia yang benar gitu. Wow. Ini ada kata bucin ya, jadi bucin itu budak cinta. Mungkin apa ya, kalau kamu bertahan sama orang seperti ini, itu berarti karena kamu bucin parah sama dia, kamu cinta banget sama dia.
Kamu rela nggak menjadi dirimu sendiri untuk membahagiakan orang ini? Maksud aku, kalau kamu selama ini hidupnya sederhana, apa adanya gitu ya, tiba-tiba jatuh cinta sama orang seperti ini, aku rasa kamu rela melakukan apapun, mengubah jati diri kamu dengan bergaya mahal gitu. Itu semua kamu lakukan untuk dia, karena kamu cinta sama dia. Cuma kan sampai kapan kamu kayak gitu terus, hanya hidup dalam naungan materi kayak gitu, supaya kalian itu terlihat mewah kayak gitu kan. Sebenarnya nggak perlu dipaksakan juga. Ini tentang itu tadi ya, misalnya kamu deket sama seseorang yang kayak gini, terus kalian itu berpasangan kah atau deket gitu ya, itu sih konteks ceritanya mungkin. Jadi kamu nggak perlu lah terlalu bucin sama orang kayak gini sehingga mengubah jati diri kamu untuk mengimbangi materinya, mengimbangi uangnya, mengimbangi gaya hidupnya yang mahal kayak gitu. Nah, ini ada kata red. Jadi red itu dalam bahasa Inggris artinya merah. Mungkin ada di antara kalian yang suka warna merah ya, atau ada sesuatu tentang warna merah, kayak lampu merah gitu. Bisa aja hubungan ini ada yang udah berhenti seperti lampu merah, atau mungkin ada momen di lampu merah. Bisa apa aja tentang merah. Wow, ini ada huruf I. Mungkin beberapa dilihat sama orang yang berinisial huruf I, atau dalam deretan namanya ada huruf I. Bisa vice versa, bisa kamu ya ada huruf I. Dan huruf I itu nggak tentang nama orang aja, bisa nama kota, nama tempat, nama makanan. Dan ada huruf E. Mungkin beberapa dilihat sama orang berinisial huruf E, atau dalam deretan namanya ada huruf E. Bisa vice versa, bisa kamu yang ada huruf E. Dan ini bisa tentang nama apa aja, bisa nama orang, nama kota, nama makanan, anything ya. Oke. Aku rasa ini aja file 1, ini belum tentu cocok buat semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang file 2, pilihan kedua yang ini ya. Aku taruh di sebelah sini ya. Oke. Tumpukan kartunya ada King of Cups. Oke. Ada The World. Lalu Ace of Swords. Oke. Kemudian King of Wands. The Empress. Ya. Ini aku ke atasin dulu ya. Nextnya ada The Emperor, lalu Wheel of Fortune, Two of Wands, Page of Swords, sama Four of Wands. Ya, Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok. Kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain karena energimu bisa ada di mana-mana ya. Oke. Kita lihat tentang orang yang mengincar kamu sejak lama. Aku lihat di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada energi air sign juga. Aquarius, Gemini, Libra, sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi energi paling kencang ada di Pisces, Cancer, sama Aries gitu. Itu bisa energi aja ya, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke? Nah, kita lihat ya, orang yang ngincar kamu ini tuh orangnya, kalau dari fisik aku lihat apa ya, orangnya cakep sih, cakep,
Terus rapi orangnya kayaknya. Orangnya rapi. Jadi kemana-mana itu pakaiannya rapi. Dia nggak acak-acakan gitu. Tapi kalau tentang rapi bukan berarti harus mahal ya. Dia ini orangnya nggak ini kok. Nggak suka pamer, nggak kayak gitu. Cuma memang orangnya rapi. Karena dia benar-benar teliti itu orangnya. Dia tuh juga orangnya berwibawa. Smart lagi, pintar gitu ya. Kalau dia ngomong itu kelihatan dia tuh orangnya berwawasan banget. Jadi kalau dia cowok ya ini orangnya cool banget sih, maco gitu ya. Tapi kalau dia cewek, dia ini orangnya elegan banget sih. Nah dia ini orangnya sayang banget sama kamu. Dia tuh penyayang banget. Jadi dia udah menyerahkan seluruh hatinya buat kamu. Tapi dia orangnya banyak banget dramanya. Kenapa aku bilang banyak dramanya? Karena orangnya sensitif banget. Ini sensitif banget ya. Apalagi kalau kalian dealing sama water sign itu sensitif orangnya. Peka banget soal perasaan. Jadi kalau disakitin dikit tuh gampang ngambek gitu. Langsung kayak baper, langsung kayak ngerasa sakit banget. Padahal mungkin hal yang disakiti itu sepele. Jadi hal yang sepele bisa jadi besar gitu jadinya. Ya kan? Nah, karena dia ini sensitif, kamu ngelakuin hal kecil aja yang nyakitin dia langsung ini loh, langsung kayak kecewa gitu. Misalnya nih, kalau dia ngechat terus kamu balas cuma oke, kalau kamu balas cuma iya atau enggak, nah dia langsung kayak ngerasa, ih kok kamu tega sih balasnya gini doang, nggak pakai emoticon lagi. Atau kamu nggak ada bilang hehehe atau wkwk, nah dia tuh langsung baper gitu. Bisa vice versa juga ya. Lalu aku lihat ya, kalau kamu nyakitin dia bisa tuh tiba-tiba diem, ngilang, nggak bisa dihubungi gitu. Tapi dia kayak gitu cuma karena sensitif aja, bukan karena dia nggak cinta lagi sama kamu. Malah karena dia cinta banget sama kamu, makanya dia drama gitu. Jadi dia tuh pengen apa ya? Ketika dia ngambek, ketika dia marah, dia tuh pengen kamu tuh bujuk dong, bujuk aku. Nah, dia pengen banget kayak gitu. Jadi ketika dia lagi marah gitu sama kamu, lagi kecewa, dia itu bisa kayak nggak mau respon chat kamu dan dia main sama teman-temannya untuk menghilangkan rasa bete-nya dia itu sama kamu. Tapi dia tetap aja memantau kamu tuh, aku lihat kayak ngeliat-liat HP-nya, kamu ngechat lagi nggak gitu. Dan dia tuh lihat semua isi chat kamu meskipun dia nggak ngebuka chat kamu itu, karena dia bisa ngelihat chat itu kan, kita bisa lihat chat dari bar notif di depan layar HP aja kan. Nah dia bukanya cuma di notif layar paling depan aja, walaupun dia nggak buka tapi dia lihat di situ. Terus misalnya nih dia marah, kan kamu ada niatan tuh mau bujuk-bujuk dia kayak kok nggak dibales sih, jangan marah dong, ya udah aku minta maaf. Nah kamu kayak gitu mungkin sama dia ya kan. Terus dia nggak bales-bales chat kamu, tapi dia ngeliat loh chat kamu meskipun di layar paling depan aja, meskipun dia nggak buka, dia lihat chat kamu itu. Malah dia ngeliat chat kamu itu sambil senyum-senyum, karena dia ngerasa senang sebenarnya kamu tuh bujuk-bujuk dia terus. Dia sebenarnya senang, dia suka drama kayak gitu. Jadi dia tuh tunggu agak apa ya, hilang dulu rasa kecewanya, hilang dulu rasa marahnya, baru dia udah mulai kayak respon chat kamu. Ya dia langsung kayak mainkan lagi dramanya, kayak misalnya apa ya, berjam-jam kemudian lagi dia baru balas chat kamu mungkin, sambil dia bilang
dengan hal-hal ketus gitu. Dia bakalan ngomong ke kamu, dia bakalan chat kamu dengan kata-kata yang ketus, seolah-olah dia masih marah, padahal sebenarnya dia udah nggak marah lagi gitu. Karena orang ini aku lihat dia cepet marah, tapi dia cepet lagi balik hatinya ke kamu. Dia nggak apa ya, dia nggak pendendam sih, dia nggak nyimpan rasa sakit, dia nggak pendendam sih menurut aku. Jadi ya ini aja, sensitifnya aja yang kuat gitu. Dia cepat marah tapi cepat juga luluh sama kamu. Jadi kalau kamu bujuk-bujuk dia, ya dia pasti hatinya balik lagi sih sama kamu. Dia nggak akan marah lagi kalau kamu misalnya nyakitin dia. Dia akan apa ya, akan cepat balik hatinya ke kamu kalau kamu terus bujuk-bujuk dia gitu. Terus yang aku lihat ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang udah separation sama orang seperti ini. Entah karena apa gitu ya, mungkin karena dia menarik diri gitu, atau kamu yang menarik diri, jadi ada yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Karena orang ini dia nggak mau terlalu menunjukkan rasa sayangnya gitu ke kamu. Walaupun dia suka drama ya, tapi dia itu tadi, dia pengen kamu tuh terus menerus memperhatikan perasaannya tanpa menuntut harus dia berbuat hal yang sama ke kamu kayak gitu. Jadi ya mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pisah gitu, ada yang pergi meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Tapi kamu tahu nggak, kalau misalnya kalian udah nggak barengan, dia nungguin kamu kok. Karena dia itu perasaannya, seluruh perasaannya itu dia udah kasih ke kamu. Jadi kalian pisah pun dia nggak bisa move on gitu loh. Dia malah tiap hari lihat foto-foto kamu di media sosial kayak gitu. Karena dia juga kangen kan kalau nggak ketemu sama kamu. Jadi walaupun dia sering ngambek, walaupun dia sering baper-baperan, sering marah gitu atau sering sensitif, dia nih ngejaga banget hatinya buat kamu. Jadi kalian nggak barengan pun dia tetap jaga cintanya itu buat kamu. So kalau sama siapapun dia sekarang dekat, aku rasa nggak ada yang bisa membuat dia move on. Nggak ada yang bisa menggantikan kamu di hatinya. Gitu sih yang aku lihat. Malah dia tuh sekarang lagi mikir tuh gimana ya caranya supaya kalian tuh bersatu. Karena dia pengen banget nikah sama kamu, pengen banget. Kamu yang udah dia incar dari lama. Karena dia ngerasa cuma kamu yang mengerti dia. Kayak gitu. Mungkin kamu tuh orangnya lebih dewasa gitu, atau kamu tuh orangnya lebih sabar, jadi dia nunggu kamu banget. Dia ngerasa kamu tuh bener-bener kayak sosok yang nggak tergantikan gitu loh dalam hidupnya. Cuma mungkin orang ini ada rasa egonya juga, ada pride-nya, ada gengsinya untuk memulihkan hubungan. Cuma menurut aku ya, tapi gini, dia itu sekarang lagi berusaha mengendalikan egonya, menurunkan egonya, supaya dia berani memperjuangkan kamu lagi. Karena aku rasa dia nggak bakalan bisa sih melepaskan kamu, dia nggak bakalan bisa menghilangkan kamu dari hidupnya. Cuma nunggu waktunya aja sih menurut aku. Dia bakalan berjuang lagi buat kamu. Bahkan ketika nanti dia udah bisa mengalahkan egonya, dia bakalan datang ke kamu dan segera ngajak kamu nikah kayak gitu. Ini cuma masalah waktu sih. Karena untuk mengalahkan ego itu
butuh perjuangan ya. Apalagi orang yang benar-benar egonya itu luar biasa. Di situ jadi sebenarnya harus melewati tantangan supaya bisa mengalahkan egonya itu. Karena di sini dia sebenarnya berproses untuk memperjuangkan cinta, karena kamu juga kebahagiaannya kan. So tunggu aja waktunya gitu ya. Dia pengen banget nikah sama kamu. Dia pengen kamu jadi jodohnya selamanya gitu, jodoh sejatinya. Ini ada 5 ya, pertama, kedua, ini ketiga, 4, 5. Oke, yang pertama, wow, ini ada kata mirror. Mirror itu artinya dalam bahasa Inggris itu cermin ya. Mungkin ada di antara kalian yang pasangan mirror gitu dengan dia. Jadi kamu sama dia itu twin flame. Kamu sama dia itu punya ikatan batin gitu yang sama kayak anak kembar. Jadi ketika salah satu ada yang sensitif, salah satu langsung peka gitu untuk memulihkan keadaan. Jadi kamu sama dia itu solid banget sih menurut aku. Twin flame banget. Jadi ketika ketemu tuh bahagia, ngerasa kalau hidup ini tuh bermakna karena kalian tuh bisa saling melengkapi. Meskipun kalian itu mungkin ada perbedaan, aku rasa bagi kalian tuh perbedaan bukan penghalang mungkin ya. Jadi ya bener-bener udah ini banget, kamu sama dia mirror gitu. Kamu ngerasa jiwa dia ada di jiwa kamu, dia juga ngerasa jiwa kamu ada di jiwanya dia. Dia jadinya ngerasa cuma kamu yang bisa ngertiin dia, kamu juga kayak gitu. Jadi spiritual connection ya, twin flame. Kalau misalnya nggak barengan lagi pun nggak bisa move on sama sekali. Nah, ini ada lingkaran circle ya. Jadi kamu sama dia itu udah dilingkarin sama universe, sama semesta, di dalam koneksi yang sama. Cie. Lalu, wow, ini ada kata book. Jadi book itu dalam bahasa Inggris artinya buku ya. Mungkin kamu pernah ngasih dia buku gitu, atau kamu pernah dikasih buku sama dia. Bisa juga ada sesuatu tentang buku. Jadi buku itu kayak bisa pelajaran atau memori. Mungkin kalian punya pelajaran, atau mungkin kalian itu bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari hubungan ini, karena hubungan ini membangun kalian menjadi lebih baik. Bisa juga kalian dalam proses pembelajaran waktu kalian berhubungan, dan tentang memori juga. Jadi buku itu ada isinya memori tentang kalian. Memorinya banyak mungkin ya. Kalian udah lama barengan, udah lama kenal mungkin kayak gitu. Nah, ini ada angka 16, mungkin beberapa di-link sama orang yang lahir tanggal 16, atau ada momen yang bermakna di umur 16 tahun. Bisa vice versa. Bisa juga mungkin ada beberapa dari kalian yang cocok ya. Satu lagi. Nah, ini ada gambar botol. Jadi botolnya terlentang kayak di lantai gitu. Jadi botolnya guling-guling gak jelas, belum stabil. Mungkin kamu dilihat sama orang yang moodnya belum stabil. Jadi moodnya itu kadang naik, kadang turun. Orangnya mood-moodan. Emosionalnya belum bisa diatasi. Jadi kamu lebih banyak membujuk-bujuk, kamu lebih banyak mengalah mungkin. Ya, bisa vice versa juga ya. Jadi aku rasa ini aja file 2. Ini belum tentu resonate buat semua ya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Oke, sekarang file 3, pilihan 3 yang ini ya. Aku taruh di sini. Oke. Tumpukan kartunya ada Ten of Wands. Lalu ada Five of Wands. Ini aku taruh sini. Oke.
Nine of Wands. Oke. Ada the Tower. Ace of Wands. Ya, ini udah rapi nggak? Biar nggak miring gitu. Aku rapiin dulu ya. Next ada the Hierophant. Page of Pentacles. Ten of Swords. Three of Pentacles sama the High Priestess. Oke. Ini udah lurus belum? Nih. Aku udah lurusin supaya rapi. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok. Kamu juga bisa lihat file pilihan nomor lain karena energimu bisa aja dari mana-mana, ya kan? Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3. Oke, thank you so much ya. Aku lihat tentang orang yang mengincar kamu sejak lama. Ini ada energi yang paling mendominasi fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Terus energi yang kenceng ada Taurus sama Pisces, Cancer, Scorpio gitu. Tapi bisa energi aja itu. Makanya orang yang dealing sama kamu ini belum tentu harus dari zodiak itu. Zodiak bisa energi saja ya. Baiklah. Yang aku lihat di sini, orang yang ngincar kamu udah lama ini orangnya udah nggak berhubungan lagi sama kamu kayaknya. Kalian udah pisah, udah nggak komunikasi. Tapi kalian tuh punya spiritual connection. Aku rasa di sini ada energi soulmate, twin flame juga ada. Kamu sama dia masih terkoneksi. Dia sama kamu masih ada ikatan batin. Sampai detik ini. Terus aku lihat ya. Mungkin dulu kejadiannya orang ini, dia ini punya insecurity yang gede, jadi dia merasa tidak mampu untuk menggapai kamu, tidak mampu untuk memperjuangkan kamu. Dia ada rasa keras kepala juga, tapi dia minder juga sama kamu. Mungkin kamu tuh lebih dari dia, bisa kamu itu orangnya lebih dewasa, atau mungkin kamu orangnya lebih mapan gitu, jadi dia agak minder gitu, insecure banget orangnya. Tapi dia itu ya, dia nggak bisa lupain kamu. Dia ngerasa kamu itu sosok yang membuat dia berubah menjadi lebih baik. Kamu tuh sosok yang membawa aura positif di hidupnya. Jadi dia itu orangnya sekarang menjadi lebih baik. Orangnya sekarang dia lebih bisa memperbaiki dirinya gitu. Karena kamu udah benar-benar berhasil merubah dia menjadi yang lebih baik kayak gitu. Makanya kalau kamu dulu ketemu sama dia, kamu dulu barengan sama dia ngerasa passionnya kuat banget sama kamu. Dia ngerasa hasratnya itu kuat banget sama kamu. Ya karena spiritual connection juga kan, tentang soulmate, twin flame. Jadi dia ngerasa kamu itu benar-benar belahan jiwanya dia ngerasa kamu tuh punya ikatan batin yang sama dengan dia, kayak gitu. Jadi aku lihat juga orang ini mungkin dia nggak banyak bicara, tapi kamu ngerti dia walaupun dia nggak banyak bicara. Dia diam aja pun kamu udah ngerti kayaknya isi pikiran dia apa. Ya itulah soulmate, twin flame. Jadi tanpa banyak bicara udah mengerti apa isi hati satu sama lain kayak gitu. Nah karena itulah dia nggak bisa lupain kamu juga. Dia masih ingat semua kisah kalian.
Dia masih ingat semua hal-hal positif yang kamu bawa ke hidupnya. Dan dia ngerasa kamu tuh kayak inspirasi bagi hidupnya. Untuk lebih maju, berkembang, kayak gitu. Tapi dia ini karena minder banget gitu sama kamu, dia nggak mau berjuang, dia ngerasa susah banget kalau berhubungan sama kamu. Dia kayak ngerasa apa ya, dia nggak mau capek, dia nggak mau kelelahan memperjuangkan kamu, karena kamu tuh kayak apa ya, kamu tuh kayak bintang di langit yang susah banget dia gapai. Jadi dia nggak mau buang energi untuk memperjuangkan kamu. Ya di sisi lain yang itu tadi lah, dia minder, dia ngerasa belum selevel sama kamu, makanya dia pasif banget. Ketika kamu pergi pun dia nggak akan kejar kamu, dia tetap pasif, dia tetap, ya dia insecure banget lah. Dia nggak percaya diri, dia nggak percaya sama dirinya kalau dia itu bisa mengejar kamu. Tapi ya itu lagi, tetap aja dia nggak percaya diri, tetap dia nggak confident, dan dia selalu insecure banget sama kamu. Kamu tuh lebih dari dia, kamu tuh apa ya, kamu tuh kayak idolanya dia sebenarnya. Dia punya rasa kagum juga sama kamu, dia punya rasa cinta juga sama kamu. Jadi rasa sayang, cinta, kagum semuanya ada sama kamu. Tapi kembali lagi, dia kalah sama egonya, dia kalah sama insecure-nya. Dia tuh gak percaya diri jadinya untuk mendapatkan kamu. Itu sih yang aku lihat. Jadi kalau dulu ya, kamu bisa lihat sih sebenarnya dia ini suka sama kamu, cinta sama kamu. Karena orang ini dulu sering banget curi-curi pandang sama kamu. Misalnya nih, kalian lagi ngomong empat mata. Nah, kamu lagi ngomong apa gitu ke dia, dia tuh fokusnya bukan apa yang kamu bicarakan, tapi dia fokusnya ke wajah kamu. Dia curi-curi pandang gitu ngeliat wajah kamu, karena dia ngerasa kamu itu wow banget loh. Dia ngerasa kamu tuh sebenarnya impian dia gitu. Dia ngerasa beruntung banget Tuhan udah mempertemukan kalian. Makanya ya ada momen dimana dia curi-curi pandang sama kamu pas kalian ngomong gitu berduaan. Ya dia fokusnya bukan ke apa yang kamu bilang, tapi dia fokusnya sama wajah kamu ketika berbicara kayak gitu. Dia ngelihat tuh mata kamu, bulu mata kamu yang lentik gitu, dia ngelihat hidung kamu, dia ngelihat wajah kamu, bibir kamu kayak gitu. Dia tuh fokusnya ke wajah kamu. Dia nggak fokus dengan apa yang lagi kalian bicarakan ketika bersama ya. Terus ada juga mungkin yang kayak gini ya. Misalnya kalian dulu pernah jalan kemana gitu, naik mobil kah atau naik motor. Nah, dia tuh mau curi-curi pandang lihat kamu dari kaca spion motornya atau kaca ininya yang di mobil supaya bisa ngeliat kamu gitu. Jadi misalnya gini nih, misalnya kamu dulu pernah dibonceng sama dia, ya kan? Nah, dia tuh kadang curi-curi pandang lihat kamu melalui kaca spionnya. Dia ngeliat-liat ekspresi kamu. Ya itu sih, saking dia sayang banget sama kamu, makanya dia sering curi-curi pandang sama kamu. Ini bisa vice versa juga ya. Gitu loh. Tapi dia nggak mau berjuang. Kalau kamu pergi pun dia nggak akan kejar kamu, karena dia nggak percaya diri gitu. Dia takut, dia tuh ngerasa dia belum mampu untuk menggapai kamu. Dia ngerasa belum bisa, dia belum mampu untuk membahagiakan kamu mungkin gitu. Jadi dia ada sesuatu yang janggal dalam mentalnya gitu loh, karena dia nggak percaya diri. Dia juga mungkin ngerasa kamu banyak yang suka, karena kamu tuh orangnya kan
lebih dari dia. Nah, dia ngerasa kamu tuh pasti banyak yang deketin. Disitulah dia juga ngerasa makin gak percaya diri. Dia ngerasa ada kok yang lebih hebat bakalan ngedeketin kamu gitu. Gitu loh. Jadi ya karena kamu ngelihat dia nggak mau berjuang, otomatis di sini bisa ada separation, bisa aja ada yang berpisah. Mungkin kamu menarik diri gitu, kamu melepaskan diri dari dia karena kamu ngerasa nggak diperjuangkan. Padahal dia nggak memperjuangkan kamu karena dia nggak percaya diri gitu sih sebenarnya. Jadi kamu sayang sama dia, ya kan? Kamu dulu sering banget ngasih perhatian. Kamu selalu bicara yang positif untuk dia. Tapi dia nggak memperjuangkan kamu. Karena rasa mindernya, insecure-nya gitu ya. Nah, kemudian kamu merasa ini semua menyakitkan. Karena kamu aja yang terlihat berjuang sedangkan dia enggak. So, mungkin kamu yang pergi, meninggalkan. Kayak gitu. Dan dia nggak ngejar kamu, ya kan? Dia nggak percaya diri. Terus setelah kamu pergi, banyak yang deketin kamu, bahkan ada yang mau berkomitmen dengan kamu. Makanya aku rasa ada di antara kalian yang udah punya pasangan baru sekarang, udah nikah. Mungkin kamu udah nikah sama orang lain, mungkin kamu udah berpasangan sama orang lain, tapi kamu masih terkoneksi sama dia karena kalian itu ada spiritual connection. Kamu udah bawa pengaruh baik dalam hidupnya dan dia mendapatkan pengaruh baik itu dari kamu. Otomatis ya, spiritual connection ini benar-benar ditakdirkan Tuhan kan, ditakdirkan membawa kebaikan. Jadi sama siapapun kamu berpasangan sekarang, dia pun sama siapa sekarang, tetap aja terkoneksi. Tetap aja kamu sama dia ada ikatan batin yang kuat gitu. Jadi ya dia juga tersiksa sebenarnya dengan spiritual connection ini. Dia juga tersiksa kenapa nggak bisa move on dari kamu gitu. Bahkan dia udah ngalihkan diri dengan fokus ke studinya, dia fokus ke karirnya gitu. Tapi tetap aja ketika dia mengalihkan pikiran tentang kamu, ya dia nggak bisa mengelak. Kamu selalu ada dalam otaknya, kamu selalu ada dalam pikirannya, kamu selalu ada dalam hatinya kayak gitu. Kadang juga dia tuh ngerasa semangat untuk studinya atau pekerjaannya gitu. Dia semangat karena dia teringat terus sama kamu. Karena ada ingatan tentang kamu, makanya dia semangat gitu membangun hidupnya. Walaupun kadang up and down-nya banyak, jatuh bangunnya banyak untuk membangun masa depannya sendiri gitu kan. Tapi aku rasa dia masih berharap banget sama kamu. Dia kayak ngerasa dia tuh fokus dulu membangun masa depannya sekarang, supaya suatu saat ketika mentalnya siap, ketika dia udah siap dan lebih mateng gitu ya, mungkin secara finansial, dia bakalan berani gitu datang ke kamu. Dan dia masih berharap banget lah kalau bisa kamu balik lagi ke dia gitu. Walaupun dia belum tahu nanti gimana ujungnya, gimana caranya supaya mendapatkan kamu lagi. Jadi kalau kamu ya udah sama orang lain sekarang, dia tuh malah kayak berharap kalau bisa kamu tuh gak usah lagi sama pasangan kamu. Dia berharap kayak gitu. Dia berharap kamu balik lagi sama dia kayak gitu loh. Aneh ya. Jadi dia berharap yang aneh kayak gitu, dan dia tuh kayak udah pasrah banget sama Tuhan dan berserah. Terus meminta terus menerus ya. Sering banget dia meminta supaya Tuhan itu mentakdirkan lagi kamu bertemu sama dia. Dia mendoakan kamu supaya kamu tuh ditakdirkan lagi dalam hidupnya. Ya kayak gitu sih. Karena dia ngerasa udah kayak apa ya, ini koneksinya udah bikin dia susah banget melupakan kamu kayak gitu. Aku rasa juga kamu ngerasain itu. Apa yang dia rasakan ya itu yang kamu rasakan. Jadi kamulah orang yang dia incar sejak lama. Meskipun nanti kamu itu udah jadi single gitu, udah jadi janda atau duda juga, aku rasa dia masih mau sama kamu.
Itu sih, ya kan? Cuma ya kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan lakukan hal-hal yang buruk. Kita juga harus tahu mana hal-hal yang wajar. Maksud aku, kalau kamu udah punya pasangan sekarang ya, kamu jangan gampang meninggalkan pasangan kamu untuk orang ini. Apalagi kalau pasangan kamu baik ya. Tapi kalau pasangan kamu benar-benar nggak membahagiakan kamu ya, itu terserah kamu. Apakah kamu mau kembali ke dia atau bertahan sama pasangan kamu. Intinya ya, lakukan hal-hal yang baik supaya yang baik juga yang kita dapat. Gitu ya. Kita lihat dulu tambahannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, wow. Ini ada kata blok ya. Mungkin kalian udah ada yang diblokir atau memblokir gitu, atau udah tutup akun biar nggak terkoneksi lagi sama dia gitu, atau vice versa. Mungkin ada salah satu menghindar atau melepaskan diri dari komunikasi. Tapi sebenarnya koneksi kalian masih ada. Koneksi perasaan ya. Perasaan soulmate twin flame kalian itu sebenarnya nggak bisa diblokir sama sekali. Jadi maksud aku ya, secara komunikasi, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, Instagram, bisa aja ada yang ngeblokir di antara kalian. Tapi kalau soal perasaan kan itu nggak bisa diblokir sama sekali. Kamu sama dia masih terkoneksi sampai detik ini. Kayak gitu. Jadi blokirnya percuma. Karena perasaannya masih terikat. Ikatan batin kalian masih ada. Lalu, nah, ini ada angka 20 ya. Beberapa mungkin dilihat sama orang yang lahir tanggal 20 atau kelipatannya nggak mungkin ya. Mungkin ada yang dilihat sama orang yang lahir tanggal 20 atau ada momen di umur 20 tahun. Bisa kayak mungkin kalian jatuh cinta di umur 20 tahun atau kalian bersatu lagi di umur 20 tahun gitu. Ya bisa apapun. Mungkin ada tentang angka 20 dalam hubungan ini. Dan mungkin hanya beberapa yang cocok ya. Nah, ini ada kata white. White itu dalam bahasa Inggris artinya putih. Mungkin beberapa ada yang suka warna putih atau ada sesuatu tentang putih dalam hubungan ini. Bisa kayak apa ya? Mungkin cintanya putih gitu. Jadi cinta kalian itu cinta putih. Putih, suci gitu ya. Jadi benar-benar cinta yang dalam banget gitu, cinta putih, suci banget. Karena kalau spiritual connection kan ada maksud dan tujuan dari semesta, dari Yang Maha Kuasa. Jadi bisa ngerasain cinta yang suci banget gitu, yang dari ilahi. Ini ada story. Jadi kalian itu punya banyak story. Story itu artinya cerita ya. Kalian punya cerita yang sulit banget dilupakan. Jadi banyak perubahan yang dirasakan dalam hubungan ini. Terutama perubahan menuju kebaikan. Ada yang menjadi lebih baik, ada yang berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena punya story bermakna dalam hubungan ini. Bisa juga ada salah satu yang sering banget ngeliat story atau status gitu di media sosial. Bisa dia ini sering lihat status kamu gitu di story atau vice versa. Satu lagi ada, nah, ini ada kata hemat ya. Hemat. Mungkin di antara kalian ada yang hemat ya. Bisa hemat uang, bisa hemat bicara. Jadi ada sesuatu tentang hemat. Mungkin salah satu tuh orangnya nggak boros, jadi benar-benar hemat banget, hidupnya sederhana. Bisa juga hemat bicara, nggak banyak ngomong gitu ya. Oke, aku rasain aja file 3, ini belum tentu cocok buat semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.